Selamat datang di kanal GMKI Komisariat Daud Cabang Yogyakarta. Ut omnes unum sin. Shalom sobat-sobat GMKI, gimana kabar kalian hari ini? Harapan saya, kita semua baik ya. Baik, sebelum kita masuk pada obrolan santai kita pada hari ini, yang mengenai dengan konstitusi GMKI, saya akan memperkenalkan diri dulu nih, sobat-sobat GMKI. Saya Rizky Johan Bowai, selaku host, akan menemani waktu luang sobat-sobat GMKI dalam bincang-bincang santai mengenai dengan konstitusi GMKI ini. Pada kesempatan hari ini, sobat-sobat GMKI, saya ditemani oleh Bung Jovi. Halo, Bung Jovi. Halo, Bung Rizky. Halo, sobat-sobat GMKI. Nah, sebelum kita bincang-bincang santai mengenai dengan konstitusi GMKI ini, jauh lebih baik pastinya sobat-sobat GMKI ini penasaran nih, siapa sih Bung Jovi ini? Mungkin Bung Jovi bisa memperkenalkan diri Bung Jovi biar sobat-sobat GMKI ini nggak penasaran lagi sama Bung Jovi. Baik, terima kasih Bung Rizky. Halo, sobat-sobat GMKI. Perkenalkan, nama saya Jovi Cako. Di GMKI, saya sebagai Sekretaris Fungsional Organisasi Badan Pengurus Cabang Masa Bakti 2020-2022. Saya berpengalaman di GMKI sebelum saya menjadi Badan Pengurus Cabang. Saya pernah menjadi Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian di Komisariat Salomo. Kebetulan saat ini saya sedang menggeluti pendidikan perguruan tinggi di Universitas Jana Badra, Yogyakarta, Fakultas Hukum. Asal saya dari Maluku Utara. Demikian Bung Rizky. Wah, terima kasih Bung Jovi. Nah, sobat-sobat GMKI sudah nggak penasaran lagi kan siapa ini Bung Jovi. Bung Jovi ini ternyata sudah berproses cukup lama di GMKI ini. Sudah sekitar 2 tahun ya Bung Jovi ya. Sudah proses lama, ganteng pula Bung Jovi ini. Baik, Bung Jovi. Nah, kita pada hari ini berbincang tentang konstitusi GMKI. Nah, ini menarik nih Bung Jovi. Saya mau bertanya nih Bung Jovi tentang sekitaran konstitusi GMKI. Apa sih Bung Jovi konstitusi GMKI itu? Iya, Bung Rizky dan sobat-sobat GMKI. Kalau kita bicara soal masalah konstitusi, maka kita bicara soal masalah aturan atau undang-undang. Nah, mari kita bicara dalam konteks ber-GMKI, konstitusi atau kita sebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dikatakan sebagai rule of the game atau aturan main yang menjadi dasar suatu organisasi untuk menjaga stabilitas organisasi itu sendiri. Demikian Bung Rizky, seperti itu. Wah, baik penjelasan dari Bung Jovi. Apa sih itu konstitusi GMKI dalam satu organisasi, bahwa hal yang mendasar dalam satu organisasi ya, Bung Jovi ya. Nah, menarik ini. Bung Jovi, dalam konstitusi GMKI itu kan adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu Bung Jovi. Apa sih itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu Bung Jovi? Ya, konstitusi satu bagian daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang kemudian dalam definisinya, anggaran dasar adalah keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar terciptanya tertib organisasi. Sedangkan anggaran rumah tangga yaitu himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari anggaran dasar, di mana hal-hal yang belum diatur di anggaran dasar akan diatur di dalam anggaran rumah tangga. Baik, Bung Jovi. Makin menarik ini tentang konstitusi GMKI ini. Pada hari ini ngobrol-ngobrol santainya ini. Bung Jovi, nah tadi bahwa Bung Jovi katakan bahwa anggaran rumah tangga adalah hal yang mendasar yang diatur. Jika belum diatur, nanti diatur selanjutnya di anggaran rumah tangga ya Bung Jovi ya. Wah, menarik ini teman-teman GMKI. Kita belajar anggaran dasar rumah tangga tentang GMKI ini. Nah, Bung Jovi, ini
ini makin menarik nih Bung Jovi untuk saya pengen bertanya nih. Nah, Bung Jovi, apakah konsep berGMKI dalam konteks konstitusi sama dengan kita bernegara? Contohnya nih Bung Jovi, kalau di negara yang kita tahu ada hukum positifnya itu kan Undang-Undang Dasar 45 tuh. Kalau di GMKI seperti apa sih Bung Jovi? Iya, ketika kita mensandingkan antara konsep negara dan konsep berGMKI dalam konteks yuridis atau dalam konteks peraturan, maka yang kita ketahui bahwa di negara kita ada yang kita anut dengan namanya hukum positif, yang salah satunya adalah Undang-Undang Dasar, di mana ekstensi Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam aturan-aturan yang lain yang kita anut di Indonesia kita. Sedangkan di GMKI yang tadi saya sudah jelaskan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi satu kesatuan hukum tertinggi di dalam berorganisasi, dalam hal ini di GMKI itu sendiri. Makanya saya pikir sama, bahwa negara kita memiliki undang-undang dasar, lalu kemudian GMKI kita memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi hukum tertinggi. Baik, baik. Wah, berarti sobat-sobat GMKI, jika kita berGMKI, kita sudah belajar dalam negara Indonesia loh. Ada undang-undang dasar, sebenarnya di GMKI ya, Bung Jovi, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Baik, ini menarik ini Bung Jovi. Saya makin penasaran aja ingin bertanya ini. Nah, Bung Jovi, pertanyaan selanjutnya ini Bung Jovi, apa tujuan yang pentingkah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di GMKI? Hanya ada 2 produk hukum, Bung Jovi, yang seperti kita ketahui anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan. Nah, yang saya mau bertanya ini kan yang paling spesifik lagi, apakah selain 2 produk hukum itu adakah aturan tambahan yang lain, Bung Jovi? Iya, Bung Rizky dan sobat-sobat GMKI, kalau kita bicara soal masalah eksistensi anggaran dasar rumah tangga penting atau tidak, saya menjawab sangat penting. Kenapa? Anggaran dasar anggaran rumah tangga atau kita sebut dengan konstitusi GMKI ialah bertujuan untuk menunjukkan adanya tatanan kehidupan organisasi secara teratur dan jelas yang merupakan bentuk kesepakatan para elemen-elemen organisasi GMKI. Nah, di dalam anggaran rumah tangga, pada pasal yang ke-11 konstruksinya berkaitan dengan hierarki peraturan atau kita sebut dengan hierarki yuridis, di mana pada pasal 1 yang berbicara secara jelas bahwa hierarki peraturan atau hierarki yuridis ini yang paling pertama menduduki adalah anggaran dasar. Kemudian yang kedua adalah anggaran rumah tangga. Lalu kemudian berikutnya adalah keputusan Kongres, di mana keputusan Kongres tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tentunya. Lalu kemudian berikutnya adalah keputusan pengurus pusat. Salah satu keputusan pengurus pusat adalah peraturan organisasi yang menjadi dinamika yang tentu dalam dinamika berorganisasi kita akan berpatokan satu produk hukum yang itu adalah peraturan organisasi. Di bawah peraturan organisasi ada yang namanya keputusan konferensi cabang. Salah satu daripada keputusan konferensi cabang, sobat-sobat GMKI dan Bung Rizky, adalah statuta cabang. Nah, ini menarik bahwa kalau misalnya kita bicara soal cabang, berbeda-beda di Indonesia kita. Karena GMKI ini sudah menyebar luas di berbagai macam pelosok. Maka dinamika-dinamika itu beda. Maka dinamika-dinamika yang diatur di dalam, yang berada di cabang, ini berbeda-beda, sehingga perlu kita atur dalam bentuk statuta cabang. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan badan pengurus cabang. Nah, menarik lagi, Bung Rizky dan sobat-sobat, bahwa penjelasan di pasal yang ke-11 ayat 1, dia melengkapi di ayat yang kedua juga, mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Atau disebut bahwa hukum yang rendah tunduk terhadap hukum yang lebih tinggi. Seperti itu, Bung Rizky. Baik, Bung Jovi. Sangat baik penjelasan yang secara spesifik Bung Jovi berikan pada hari ini untuk teman-teman
sobat-sobat kita GMKI ini agar lebih paham apa itu konstitusi, lebih tahu apa itu konstitusi. Menarik, Bung Jovi. Nah, Bung Jovi, ini juga menarik nih, Bung Jovi. Ada pertanyaan nih. Selanjutnya nih, Bung Jovi, apakah di dalam GMKI juga termuat visi misi organisasi dalam konstitusi GMKI ini? Ya, Bung Rizky dan sobat-sobat GMKI, di dalam GMKI terdapat pada anggaran dasar, pada pasal yang ketiga, ini konstruksinya juga berbicara soal masalah visi dan misi. Jadi ada di dalam produk hukum yang namanya visi dan misi. Ini yang menjadi tujuan daripada setiap organisasi, dalam hal ini organisasi GMKI. Nah, bicara soal masalah tujuan di GMKI itu, dalam visinya, dia mau mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih. Nah, itu visinya. Sedangkan misinya, yaitu GMKI mau mengajak, membina, mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab, mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah bangsa dan negara tentunya. Karena GMKI berdiri di Indonesia. Seperti itu, Bung Rizky dan sobat-sobat GMKI. Baik, Bung Jovi. Sobat-sobat GMKI berarti visi dan misi GMKI ini berlandaskan kasih. Ya, benar. Baik kasih dan menciptakan kader-kader yang bisa bertanggung jawab nanti di saat untuk negara kita Indonesia ini. Baik, sobat-sobat GMKI, kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, kita akan mendengar pesan atau kesan dari Bung Jovi seputaran mengenai dengan konstitusi ini. Baik, terima kasih Bung Rizky dan sobat-sobat GMKI. Seperti yang saya katakan bahwa kalau berbicara soal masalah konstitusi, organisasi adalah bentuk daripada rule of the game atau aturan main. Tentu teman-teman dan saya ketika bergabung di GMKI, maka aturan main yang menjadi dinamika yang akan terjadi di GMKI, konstitusi GMKI inilah yang menjadi aturan main kita supaya kita tetap di dalam satu rule, kita tetap dalam satu pergerakan, yaitu pergerakan GMKI. Baik, terima kasih Bung Jovi. Kita berikan aplaus dulu kepada Bung Jovi atas kesan yang diberikan oleh Bung Jovi ini. Baik teman-teman, sobat-sobat GMKI sekalian, demikian obrolan santai kita yang mengenal secara umum konstitusi ini. Lebih dalam lagi sebagai pengenalan awal seputar GMKI pada sobat-sobat semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami tunggu teman-teman sobat-sobat GMKI di Wisma Immanuel, Jalan Samirono Baru. Bye, shalom. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian.